Hi, Josin's learners. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. By the way, speaking of which, I am coming to you again with a new video. And today, in this video, we are going to study a very basic English grammar. And don't worry, it will not be hard. Ini tidak akan sulit. Grammar ini akan membantu kalian untuk memahami bagaimana cara berekspresi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan pada video kali ini, kita akan fokus pada materi determiners and pronouns. Masih dalam seri ini. Jadi determiner, saya kasih disclaimer dulu. Determiners itu adalah penjelas kata benda. Kayak the, had, the house. Nah, the itu adalah determiner. Atau pronouns artinya kata ganti. Dan kita akan fokus pada kata some and any. Ini merupakan salah satu yang sering bikin bingung para pelajar. So, are you ready? Let's get started. Pertama-tama kita akan pelajari some. Some dalam bahasa Inggris artinya beberapa dalam bahasa Indonesianya. Kata some diartikan beberapa dan biasanya digunakan untuk kalimat yang positif. Kata ini bisa digunakan pada kata benda yang bisa dihitung. Remember, kata yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu ya yang bisa kita hitung dengan jari. Chairs, tables, house, buildings, ya kan? Signs, kayak gitu. Itu bisa dihitung. Atau kata benda yang tidak bisa dihitung sekalipun. Misalnya the air, udara, the land, tanah. Kemudian liquid, water, itu tidak bisa dihitung. Atau serbuk, powder, seperti itu tidak bisa dihitung. Contohnya begini. Jadi some bisa merujuk pada dua kata benda apapun jenisnya. I'm going to buy some flowers. I'm going to buy some flowers. Aku akan beli beberapa bunga. Nah, di sini some flowers artinya menunjuk beberapa. Beberapa ini fungsinya karena kita tidak tahu berapa jumlah pastinya. Maka kita sebut beberapa. Apabila kata benda yang mau dijelaskan ini adalah benda yang bisa dihitung, maka kita harus tambahkan S sebagai bentuk jamaknya. Oke ya. Atau contohnya, they made some mistakes. They made some mistakes. Mereka membuat beberapa kesalahan. Gitu. Jadi catatannya selalu gunakan bentuk jamak saat bergabung dengan some. Atau mungkin bisa kita tambahkan, I need some water. Nah, kalau memang kata bendanya tidak bisa dihitung, maka kita tidak perlu tambahkan S. Nah, contohnya di sini. There is some cold water on the table. Ada beberapa air dingin di atas meja. Nah, air dingin ini artinya some cold water, itu artinya bukan jumlahnya, tetapi ukurannya, gitu. Please get me some food. Bawakan aku beberapa makanan. Untuk makanan atau unit biasanya tidak bisa dihitung, kayak food, grammar, furniture, gitu, tidak bisa dihitung. Maka selalu dianggap uncountable. Jadi catatannya, kata some juga bisa digabung dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. That's okay, dan kamu tidak perlu menambahkan S seperti ini, tidak perlu. Kemudian kata some juga bisa menjadi pronoun. Nah, ini menjadi pronoun. Salah satunya apa? She said something. Something, dia mengatakan sesuatu. Itu untuk merujuk pada benda. Tapi kalau merujuk pada orang, kita sebut somebody. I saw somebody. Aku menyaksikan seseorang, gitu. Jadi catatan pentingnya adalah kata some bisa bergabung dan membentuk kata baru seperti somebody and something atau someone gitu. Atau somewhere. Kemudian selanjutnya, berbeda dengan some. Kali ini any. Kata any sama dengan kata some sebagaimana artinya. Jadi dalam konteks arti, beberapa. Hanya saja kata any ini dipakai pada kalimat negatif. Jadi pemilihan some dan any itu tergantung atau mengikuti struktur kalimatnya. Apakah kalimat itu positif atau negatif? Kalimat positif itu adalah kalimat afirmasi yang tidak ada not-nya. Sedangkan negatif itu yang ada not-nya. Contohnya di sini ada not. I'm not going to buy any flowers. Aku tidak akan beli bunga. Kalau misalnya kita ganti I'm not going to buy some flowers, itu jarang banget dipakai. Maka kita ganti any. Atau, they didn't make any mistakes. Mereka tidak membuat kesalahan. Jadi, kita selalu gunakan jamak saat bergabung dengan any sebagaimana menggunakan some. Kemudian, contoh yang lain di sini ada there isn't any cold water on the table.
There isn't any cold water on the table. Tidak ada air dingin di atas meja. Atau, please don't get me any food. Jangan bawakan aku makanan. Dan kata any juga bisa digabung juga dengan kata benda yang tidak bisa dihitung, selama kalimat itu negatif. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa jadikan any menjadi pronoun. Contohnya, she didn't say anything. Dia tidak mengatakan apapun. I didn't saw anybody. Aku tidak menyaksikan seseorang. Dan catatannya, kata any bisa bergabung dengan membentuk kata baru seperti anybody, anything, anyone, seperti itu. Kemudian, penggunaan some dan any dalam pertanyaan. Dalam beberapa pertanyaan, kita lebih condong menggunakan kata any. Contohnya, is there any cold water on the table? Apakah ada air dingin di atas meja? Gitu. Jadi, are there some cold water? Itu jarang banget. Jadi kita pakai, is there any cold water on the table? Jadi kita pakai any. Atau, did they make any mistakes? Apakah mereka melakukan kesalahan? Did they make any mistakes? Apakah mereka melakukan kesalahan? Seperti itu. Dan ketika kita mau menawarkan, kita bisa juga gunakan some di sini. Would you like? Nah, di sini, would you like some coffee? Apakah Anda mau kopi? Gitu. Jadi kalau yang tadi itu convincing, kalau yang kedua ini offering. Would you like some coffee? Apakah Anda mau kopi? Gitu. Atau ketika kita mau menanyakan sebuah benda, kita bisa pakai some. Contohnya nih, do you have something? Gitu. Ini berkaitan dengan pronoun tadi. Do you have something to eat? Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Atau, can I have some soup? Bisakah saya minta sup? Seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah materi determiner dan juga pronoun, terutama penjelasan spesifik dari kata some versus any. Semoga video ini membantu kamu untuk bisa membedakan fungsi dan penggunaan ekspresi keduanya dalam struktur yang berbeda. Semoga video ini membantu dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So see ya international people and sociable people. Bye then. Dadah.